manusia, jangan lelah. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman. Kita siapkan hati dan pikiran kita mengangkat lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Ku
mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan Yesus. Kau masih memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan Tuhan, hingga pada saat hari ini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah dari awal hingga saat ini Tuhan. Kau berkati anak-anak sekolah minggu ya Bapa. Sebentar lagi anak-anak sekolah minggu akan menerima firman-Mu Tuhan. Kau berkati anak-anak sekolah minggu supaya dapat menerima firman-Mu dengan baik. Kau berkati Tuhan hamba-Mu ini Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita buka Alkitab kita dari Korintus pasal 1 ayat yang kelima. Kita baca, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Dengan tema kita pada minggu ini yaitu kaya pengetahuan. Di dalam ayat Korintus ini menceritakan jemaat di Korintus. Kalau kita naik di pasal 4, kita baca, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Nah, di sini Paulus memuji bangsa Korintus karena Allah dalam kasih-Nya memberi mereka karunia-karunia. Nah, karunia tersebut sangat berharga untuk keperluan pelayanan gereja, menyertai pelayanan di dalam gereja. Nah, di dalam ayat 5 dikatakan, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Dalam menyiratkan ayat ini, karunia yang diterima bukan hanya perkataan, pengetahuan, tetapi materi yang mereka miliki pun merupakan karunia yang berasal dari Allah. Nah, adik-adik, karunia itu bersifat tidak tetap, tidak menetap. Karunia itu adalah sesuatu penopang untuk pelayanan kita. Nah, kalau pelayanan kita baik, maka karunia yang diberikan Tuhan pun bertambah. Tetapi jika kita malas, kita sering absen sekolah minggu, kita sering malas melayani Tuhan, maka karunia itu pun akan lenyap. Nah, adik-adik, kakak pengen ngasih tahu ilustrasi dari tumbuhan padi. Itu menjadi makanan sehari-hari kita yang menjadi beras, nasi atau enggak untuk yang kita makan sehari-hari di rumah. Nah, adik-adik pernah nggak memperhatikan petani menanam padi di sawah? Nah, kalau belum pernah melihat, boleh nanti ditanya kepada orang tuanya. Nah, kalau mungkin adik-adik yang pernah pulang kampung pasti sering melihat sawah. Mungkin di sekitar rumah kita jarang kita lihat, nggak ada ya, pasti nggak ada sawah. Tapi mungkin kalau kita sekali-sekali pulang ke kampung, kita menemukan ladang sawah yang sangat luas ya adik-adik. Adik-adik tahu nggak, petani itu menanam padi itu hanya satu ranting, 2 atau 5 ranting saja. Tapi dia tumbuh itu semakin banyak. Dari 1 atau 2 atau 5 ranting tersebut dia menjadi banyak. Nah, dia bisa bertumbuh itu karena dirawat dan dipupuk oleh petani. Dan karena pertolongan Tuhan juga ya, padi itu bisa berbuah lebat. Dia bisa berisi semakin banyak. Nah, padi yang sedikit itu menghasilkan padi yang banyak itu karena Tuhan yang memberkati. Nah, pasti adik-adik juga penasaran ya, pengen tahu gimana ya cara menanam padi itu. Nah, nanti bisa ditanya sama orang tuanya. Ketika padi tersebut semakin berisi atau semakin bertumbuh, semakin banyak, itu padi itu semakin merunduk adik-adik, semakin ke bawah dia, semakin berat isi padi itu, dia semakin merunduk. Nah,
firman Tuhan kali ini mengajarkan kita supaya kita bisa belajar dari tumbuhan padi tersebut. Nah, supaya hidup kita selalu dalam ucapan syukur karena karunia Allah. Nah, penerapan kita seperti apa di dalam firman ini? Kita tidak diajarkan untuk tidak sombong. Nah, kita lihat padi itu semakin dia berisi, dia semakin merunduk. Nah, baiknya kita seperti itu juga. Semakin banyak yang kita miliki, mungkin harta, kekayaan, atau kepintaran, atau apapun yang kita miliki, sebaiknya kita semakin rendah hati ya. Nah, kita diajarkan untuk tidak sombong. Walaupun orang tua kita mungkin orang yang kaya, yang banyak hartanya, punya rumah, punya mobil, punya motor, atau punya apapun itu ya. Tapi kita harus mengingatkan orang tua kita. Boleh kita mengingatkan orang tua kita supaya orang tua kita tidak mempunyai hati yang sombong. Kita harus belajar seperti padi tersebut. Nah, kalau adik-adik juga sering juara di kelas, teman-teman adik-adik yang di sekitar adik-adik belum pernah atau belum merasakan juara kelas itu seperti apa. Adik-adik jangan bilang, bodoh kali kau, nangotoan, jangan bilang kayak gitu. Kita tidak boleh merendahkan orang lain. Kita harus tetap rendah hati, tidak boleh sombong. Nah, kalau misalnya adik-adik punya teman-teman yang mungkin agak sulit dalam pelajaran, adik-adik bisa mengajar, membantu, bisa bersama-sama belajar, bisa bersama-sama mengerjakan tugas yang diberikan guru. Nah, sebaiknya kita belajar dari padi tersebut. Semakin dia berisi, semakin merunduk. Nah, pengetahuan itu adik-adik, misalnya kita adik-adik pintar, adik-adik juara, itu bukan karena kekuatan adik-adik, bukan karena hebatnya adik-adik belajar terus-terusan. Itu semua berkat dari Tuhan, karunia kepintaran daripada Tuhan. Nah, sama-sama kita belajar untuk tidak sombong. Nah, kita baca Alkitab kita di Amsal 1 ayat 7, Tuhan mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Itu sekian firman Tuhan pada hari ini. Kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu ini tetap mengingatkan kami agar selalu kami merendahkan hati kami Tuhan, menjauhkan segala hati yang sombong, sifat-sifat yang sombong ya Bapak, antar sesama kami Tuhan manusia. Ya Bapak, Kau berkati anak-anak sekolah minggu yang sudah mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, anak-anak sekolah minggu dapat mengerti firman-Mu Tuhan. Mereka bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan mereka sehari-hari ya Bapak. Tuhan, di atas segala permohonan kami Bapak, ampuni salah dosa kami Tuhan Yesus yang sengaja tidak sengaja kami lakukan. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami ini Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Di situ kita diajarkan untuk tetap rendah hati dan tidak sombong. Dan adik-adik di rumah, kita tidak hanya mendengar, tapi kita harus melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjut ibadah kita mengangkat lagu terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu yang ku alami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan, kami bisa mengucap syukur kembali kepadamu atas segala kemurahan-Mu Bapa. Kau masih memberikan kami nafas kehidupan ya Bapa. Hingga pada saat ini kami bisa beribadah Bapa. Meskipun ibadah kami secara online Tuhan itu tidak mengurangi berkat Tuhan, tidak mengurangi semangat kami Tuhan untuk melayani Tuhan. Tuhan, Kau berkati Tuhan ibadah kami ini Tuhan Yesus. Sudah saat di penghujung ibadah kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah kami yang dari awal kami lakukan Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu Bapa. Kau berkati puji-pujian kami Tuhan. Kau berkati juga Tuhan pemain musik Tuhan. Kau berkati kami pelayan-pelayan yang sudah melayani-Mu hari ini ya Bapa. Tuhan, Kau berkati juga anak-anak sekolah minggu yang sudah duduk diam mendengar firman-Mu Tuhan. Kau curahkan berkat-Mu kepada mereka, Kau karuniai kepintaran kepada mereka, bantu mereka Tuhan dalam mengerjakan segala pekerjaan sekolah mereka Tuhan. Meskipun dikerjakan di dalam rumah mereka, Tuhan Kau berkati mereka Tuhan Yesus. Kau berkati juga Tuhan orang tua anak sekolah minggu Tuhan. Kau selalu memberikan rezeki yang berlimpah ya Bapa untuk mencukupkan segala kebutuhan anak-anak sekolah minggu ya Bapa. Tuhan, kami tahu Tuhan kebutuhan kami semakin hari semakin bertambah, semakin banyak kebutuhan kami Tuhan. Tapi kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kami satu persatu. Tuhan, Kau berkati juga orang tua anak sekolah minggu yang merindukan suatu pekerjaan atau yang sedang menganggur Tuhan, yang mencari pekerjaan. Tuhan, Kau bukakan lapangan pekerjaan untuk mereka ya Tuhan satu persatu, supaya mereka juga merasakan kasih daripada-Mu Tuhan, juga merasakan berkat daripada-Mu Tuhan, supaya mereka tidak merasakan kesusahan ya Bapa. Tuhan, Kau berkati juga Tuhan bumi kami ini Tuhan yang sudah sejak lama Tuhan, sejak berbulan-bulan Tuhan, bumi kami ini Tuhan terinfeksi dengan penyakit virus COVID-19 Tuhan. Biarlah Tuhan kami menyatukan hati kami Tuhan. Biarlah penyakit ini segera hilang dari muka bumi ini Tuhan. Kami bisa bersuka cita kembali. Kami bisa bertepuk tangan memuji nama-Mu di tempat ini seperti biasanya kami lakukan setiap minggunya ya Bapa. Tuhan, Kau berkati juga gereja ini Tuhan. Kau tambahkan jemaat di gereja ini. Kau berkati juga pimpinan-pimpinan gereja ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah mengucap syukur di atas segala permohonan kami ini Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan Tuhan, yang sengaja ataupun tidak sengaja. Biarlah Tuhan Kau menghapus dan Kau mengampuni dosa-dosa kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan